Halo pemirsa Metro TV Lampung, masih bersama saya Kristi dan masih bersama dengan Mas Radit dan juga Mbak Febri. Baik, tadi ada menyentil terkait pesurga. Apa sebenarnya Mbak yang dirancang dari pesurga ini dan juga sebenarnya apakah pesurga ini sebuah inovasi atau seperti apa Mbak Febri? Silakan. Ke surga itu inovasi. Inovasi, Iya, sebuah inovasi. sebuah Gebrakan dari inovasi YKWS dan juga dari Danon Aqua. KWS, Danon Aqua dan juga pemerintah Tanggamus. Karena tujuannya itu tadi ya untuk menyediakan sumber pangan bagi keluarga agar masyarakat itu tidak ada istilah makan hanya cuma pakai nasi sama sambal atau garam, tapi bisa mencukupi isi piringku itu dari kebun-kebun yang mereka kembangkan melalui pola ke surga itu tadi. Berarti itu ada pendampingannya juga ya bagi masyarakatnya seperti Ada atau seperti apa? pendampingan ya. Jadi kita itu ada petugas lapang ya. Kalau dalam istilah kita itu community organizer. Di KWS itu kita tugaskan beberapa orang yang mendampingi masyarakat, khususnya kelompok wanita tani, kemudian juga ibu-ibu dasawisma untuk mengelola demplot ke surganya. Kemudian selain mengelola demplot ke surga, itu setiap anggota KWT maupun dasawisma itu wajib menanam tanaman sayuran, buah, kemudian toga ya, itu di rumah masing-masing. Baik, di rumah masing-masing berarti ya, itu ya Iya. tidak disediakan lahan tersendiri tapi di rumah masing-masing Iya, diajarkan di rumah untuk bisa masing-masing juga. mengolah itu sendiri. Betul. Seperti itu ya Mbak ya. Lalu sejauh ini bagaimana tanggapan masyarakat Tanggamus terkait program Pesurga ini sendiri? Iya, kegiatan ke surga ini itu disambut baik dan mereka semuanya mengikuti ya. Jadi amati, kemudian tiru gitu kan ya. Mereka mengamati, kemudian kita juga melakukan peningkatan kapasitas dalam upaya bagaimana sih tanaman itu supaya subur tanpa memaksimalkan penggunaan pestiside gitu. Kemudian bagaimana membuat pestisida nabati. Nah itu mereka mengikuti, ibu-ibu KWT, ibu-ibu dasawisma, ibu-ibu PKK itu. Nah dari situ akhirnya mereka kembangkan dan ini juga menjadi sebuah apresiasi ya. Inovasi ke surga ini mendapatkan apresiasi dari Bupati Kabupaten Tanggamus. Karena program daripada isi piringku ini melalui inovasi ke surga ini juga dijadikan sebagai inovasi dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Tanggamus. Apakah masih sangat tinggi sekali sebenarnya di Tanggamus, Mbak, angka stunting ini? Seberapa tinggi? Seberapa tinggi? Ya, kalau dari 2018 memang prevalensinya sangat tinggi ya, di atas 31 ya. Dengan upaya konvergensi stunting bersama-sama ya dari pemerintah Tanggamusnya, kemudian melibatkan sektor swasta seperti Danon Aqua dan YKWS ini serta masyarakat itu prevalensinya mulai terkendali. Jadi angka stuntingnya mulai menurun karena upaya pencegahannya juga sangat maksimal. Tahun 2021 ini informasi yang kita peroleh ya, data yang kita peroleh dari pemerintah Kabupaten Tanggamus itu angka stuntingnya sudah di bawah 31%, jadi sekitar 24%. Jadi sudah Baik, menurun. jadi menekan angka stunting juga ya Iya. program ini. Lalu saya ke Mas Radit terlebih dahulu, Mas. Lalu sebenarnya seperti apa nih ya gitu ya kerjasama dan juga mungkin lebih ke arah strategi gitu ya, strategi untuk menjalankan program-program yang ada. Ya, Mhm. jadi gini Mbak, karena memang situasi saat ini situasi pandemi ya, jadi kami memang tantangannya di lapangan itu kesulitan memang saat kita pertemuan kelompok misalkan atau misalkan ada acara kegiatan FGD itu sangat sulit di situasi pandemi. Jadi kita coba melakukan strategi itu sekarang melalui media daring. Jadi sistemnya sistem online. Jadi ternyata ada hikmahnya juga Mbak di masa pandemi ini. Jadi sebenarnya yang tadinya masyarakat itu sulit untuk mendapatkan saya bilang ya, mendapatkan ilmu atau edukasi dari kita melalui media daring ini justru malah lebih banyak kita dapat penerima manfaatnya gitu Mbak. Jadi kita coba contohnya misalkan di bank sampah ya, kita punya edukasi untuk sampahku tanggung jawabku, itu bagian dari ke surga itu tadi yang dijelaskan Mbak Febri. Jadi siswa atau siswa-siswi di sekolah itu mereka melakukan edukasi
yang didampingi oleh YKWS, materi yang kita buat sedemikian rupa itu dilakukan melalui media daring WhatsApp group gitu. Jadi ternyata memang ya ada hikmah lah dibalik dengan pandemi saat ini. Jadi strategi yang kita jalankan bukan hanya offline tapi juga online. Online juga ya gitu ya, karena mengikuti juga ini perubahan yang sangat drastis ya, sudah bisa kita bilang ya Mas ya, juga Mbak Febri. Lalu sebenarnya tadi Mas juga menyinggung bahwa ada edukasi untuk siswa juga, berarti ini programnya tidak hanya untuk orang dewasa saja gitu ya, tapi untuk anak-anak juga seperti itu Mas? Benar, karena memang gini Mbak, kalau kita menyasarnya hanya untuk masyarakat yang sudah dewasa, itu sebenarnya akan lebih sulit gitu loh. Justru kita melakukan edukasi sejak dini, itu tujuannya memang itu tadi udah menanamkan pola pikir yang baik, perilaku hidup bersih yang sehat, sehingga nanti saat berkembangnya usia mereka itu udah terbiasa dengan PHBS itu sendiri gitu Mbak. Jadi memang itu yang udah kita tanamkan dari sejak dini itu tadi. Baik, gitu berarti sejauh ini perubahan pola hidup masyarakat Tanggamus sedikit demi sedikit sudah terlihat atau seperti apa menurut Mas Radit sendiri? Sejauh ini kalau secara ini Mbak ya, secara kacamata kita, program kita memang makin tahun, karena memang program dari Mbak Febri bilang tadi dari 2016 sampai 2021 ini terus kita berjalan. Ternyata bukan hanya jumlah penerima manfaatnya aja yang kita dapat lebih besar gitu, tapi ternyata impact-nya, dampaknya ya. Dari sisi lingkungannya pun alhamdulillah sekarang sudah mulai bersih, lingkungan-lingkungan sekitar. Kemudian juga pola pikir masyarakatnya juga sudah makin membaik sekarang. Kemudian juga angka-angka stunting dari ibu-ibu hamil dan balita itu sudah makin menurun. Dan itu ya bagian-bagian dari dampak yang kita dapat di program ini. Baik, sangat menarik sekali. Saya ke Mbak Febri terlebih dahulu ya, Mas. Mbak Febri, untuk mengubah pola masyarakat ini mungkin tidak mudah gitu ya. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Radit gitu ya, bahwa ada kendala-kendala. Lalu kalau dari Mbak Febri sendiri nih ya, untuk teman-teman relawan yang terjun langsung gitu, apa kesusahannya? Iya, kalau pengalaman dari teman-teman CO ya, ada juga relawan tuh mahasiswa itu yang bergabung tuh relawan. Ya tentunya itu tadi, penerimaan mereka itu ada juga yang masih terbatas gitu kan. Karena yang kita hadapi ini kan segmen pendidikannya juga beragam, kemudian juga perilakunya juga beragam, tapi itu tidak membatasi mereka. Jadi ada strategi yang dikembangkan, mulai dari pendekatan kepada tokoh agama, kemudian pendekatan kepada tokoh pemuda, juga tidak lepas pendekatan kepada tokoh perempuan, dan juga bagaimana melibatkan peran pemudanya, youth-nya, dan anak-anak gitu kan. Jadi edukasi yang kita berikan ini berjenjang dari orang dewasa, kemudian kepada siswa, dan termasuk juga balita. Balita itu ya masuk dalam usia PAUD ya gitu. Itu tadi nyambung dari apa yang disampaikan oleh Mas Radit, di situasi pandemi ini kan ada strategi lewat daring. Nah, di mana grup-grup WA itu kan banyak terbentuk. Ya kita buat video-video yang kreatif gitu kan, supaya bisa menarik anak itu sendiri, kemudian juga orang tuanya untuk juga melakukan upaya misalnya buang sampah pada tempatnya, pilah sampah, kemudian gimana mereka juga bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, kemudian bagaimana mengelola pekarangan menjadi sumber pangan, bagaimana untuk tidak BAB sembarangan. Itu semuanya juga tertuang dalam inovasi berupa video maupun juga edukasi secara virtual gitu. Baik, nanti kita lanjutkan Mas Radit, Mbak Febri di segmen berikutnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara kami akan kembali. Tetaplah bersama kami.